lain, qiyamul lail, outbound dan lain sebagainya sudah terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan di tahun ajaran nanti semua program itu akan terus kita tingkatkan lagi, kita lebih modifikasi lagi, kita lebih inovasikan lagi, sehingga anak-anak merasa ada sesuatu terus yang baru di sekolah kita, di SMP SMA Al-Azhar Sifabudi Pekanbaru 2. Salah satu program yang kemarin juga alhamdulillah telah berjalan di bulan Desember, kami ucapkan terima kasih kepada para pengurus Porsi angkatan 2017-2018. Kita sudah selesai melaksanakan kegiatan umroh bersama di bulan Desember yang lalu, sebanyak 80 peserta, wali murid dan juga siswa, dibimbing langsung oleh guru kita Al-Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Itulah beberapa program yang alhamdulillah Allah izinkan dan Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan dengan semangat kita semua, dengan saling memberikan dukungan yang optimal dari para wali murid sekalian, maka insya Allah semua program itu akan terus kita tingkatkan di masa yang akan datang. Dan melalui forum ini saya ingin sampaikan juga bahwa alhamdulillah gelombang pertama penerimaan siswa baru kita sudah kita laksanakan pada hari Ahad yang lalu. Bagi Bapak Ibu yang masih atau belum tahu ada informasi pendaftaran, silakan di bulan awal Maret kita mulai buka kembali untuk kita adakan tesnya nanti di bulan April. Jadi bagi yang belum tahu informasi pendaftaran, silakan saja nanti berhubungan dengan panitia PPDB. Kemudian sebagai informasi juga dari tim Tafakuh sudah menyiapkan buku-buku hasil tulisan dari Ustadz Abdul Somad LCMA. Bagi jamaah nanti setelah kegiatan selesai, silakan memiliki koleksi-koleksi beliau, tulisan-tulisan beliau yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, konsep acara kita memang tidak banyak pendahuluannya, mengingat sedianya beliau jam 7 sudah mulai kita agendakan ceramah, namun karena kondisi jalan yang sangat macet, akhirnya baru tiba di sekolah kita pada pukul 7.30. Dan mari sama-sama nanti kita simak dan kita dengarkan kajian paparan yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat kita semua, buat anak-anakku sekalian, dan buat para wali murid serta para undangan sekalian. Mari sama-sama forum yang mulia ini kita berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan umul kitab surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi keberkahan dan rahmat bagi kita semua. Berkah buat sekolah kita di SMP SMA Al-Azhar Sifabudi Pekanbaru 2. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak sekalian yang SMP SMA, mari diikuti dengan baik. Handphonenya digunakan hanya untuk live streaming atau mungkin menginformasikan kegiatan supaya lebih syiar lagi kegiatan di pagi hari ini. Kami bersakan dengan hormat kepada guru kita Al-Ustadz Haji Abdul Somad LCMA untuk memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Al-Azhar Sifabudi, dari mulai yayasan, Bapak Kepala Sekolah, Majelis Guru, Bapak Ibu Wali Murid, anak-anakku sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tertulis di sebelah kiri saya Risalah Usbu'iyah. Risalah bahasa Arab, bahasa Inggrisnya message, pesan. Message, pijat, kusuk. Risalah, message, pesan. Sedangkan usbu'iyah artinya weekly.
sepekan. Jangan katakan seminggu, sepekan. Karena minggu berasal dari kata domingo, hari untuk menyembah anak Allah yang tunggal, Yesus Christ. Oleh sebab itu, risalah usbu'iyah, pesan yang disampaikan setiap pekan. Karena saya hadir kemari setiap pekan. Walaupun jasad saya tak hadir, tapi hati saya selalu di Azhar Sifatullah. Begitu cara membahagiakan orang lain. Risalah usbu'iyah, nanti mana tahu ada yang nanya, apa acaranya? Risalah usbu'iyah, apa tuh artinya? Pokoknya dari dulu udah gitu, saya tak tanya. Risalah artinya pesan, usbu' pekan. Risalah usbu'iyah, pesan-pesan yang disampaikan guru-guru dan ustadz-ustadz selama sepekan. Itulah hebatnya Al-Azhar Sifabudi, dua bahasa dipakai, bahasa Arab dipakai, bahasa Inggris dipakai. Yang mana yang Inggris? Zaman now. Arabnya ada, Inggrisnya ada. Maka saya ketika dulu awal-awal diundang di Azhar Sifabudi, Ustadz bisa datang ke Azhar Sifabudi? Saya pikir dua kali, karena saya dengar orang Azhar Sifabudi ini bahasa Inggris sama bahasa Arab, ngeri-ngeri sedap juga, saya mau datang. Jadi pas saya dengar anak-anak itu ngomong, tak ada dong. Oh, rupanya bahasa Indonesia juga. Tapi bahasa Inggrisnya jalan. Remaja. Nah, jadi disesuaikanlah. Lalu orang bertanya, remaja mencari jati diri. Yang remajanya mana? Itulah foto remaja. Entah dari mana Ustadz Qurtubi dapat gambar saya. Ini gambar saya bulan Agustus yang lalu ketika naik ke atas bukit. Di atas bukit itu ada masjid namanya Masjid Muhammad Ali Basha. Basha dipanggil dari kata Pasha. Pasha artinya pemimpin-pemimpin Turki dan beliau adalah salah seorang sultan. Masjidnya indah sekali. Kalau adik-adik kemarin sudah pergi ke Turki umrah, insya Allah di masa akan datang pergi pula ke Kairo insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di atas bukit ada Masjid Muhammad Ali Pasha. Sampai ke tempat kita, siapa namanya? Muhammad Ali Basah. Bukan Basah, Basha. Bahasa Arabnya Pasha dalam bahasa Turki. Penguasa, orang yang bangsawan dimuliakan. Muhammad Ali Basha punya anak-anak, lalu kemudian terjadi revolusi di Mesir. Dan presiden pertama Muhammad Najib, lalu kemudian berganti dengan Gamal Abdul Nasir, lalu kemudian berganti dengan Anwar Sadat, lalu kemudian berganti dengan Husni Mubarak, lalu kemudian berganti dengan Mursi, dan sekarang Al-Sisi. Nah, itu sejarah Republik Mesir. Lalu di atas itulah saya pinjam kacamata kawan, bukan saya tahu. Jarang-jarang masjid membuat gambar nih. Ini hanya di Azhar Sifabudi aja. Remaja itu batasan umurnya, kata pakar psikologi. Ini harus benar ngomongnya. Kuliahnya di mana? Psikologi. Enggak, kamu kuliah di mana? Psikologi. Umur 12 sampai 15 itu remaja pertama. 13, 14, 15. Jadi bagi 3. Habis itu masa remaja yang kedua. 19. Nah, kan? Kalau ribut hilang bangsa. 16, 17, 18. Lalu kemudian fase yang ketiga 19, 20, 21. Berakhirlah remaja yang diawali dengan pancaroba, yaitu berubah fisik tubuhnya. Yang awalnya imut-imut, udah agak lama amit-amit menjadi lucu sebelumnya, lalu kemudian ini. Tapi dari perubahan fisik badan ini, tapi juga yang paling penting adalah perubahan perilaku. Yang sebelumnya dia anak-anak, mulai mencari jati diri. Dan saya sama seperti anak-anakku sekalian. Dan saya dulu sekolah tidak di tempat orang tua, karena saya tidak pulang ke rumah. Saya sekolah jauh dari rumah orang tua. Maka pergaulan kawan-kawan, sahabat-sahabat luar biasa. Melihat kawan pakai rantai metal, kita pakai juga. Kawan-kawan saya pakai anting, saya hampir pakai anting. Bukan bencong. Pakai anting tuh zaman saya dulu
Anak-anak itu pakai anting. Kami dikasih tahu orang tua jangan pakai anting. Nanti kalau telinganya ditusuk tidak lulus masuk polisi. Jangan pakai anting, nanti tidak bisa masuk tentara. Mereka harus pakai anting. Kalau tidak pakai anting tidak jantan. Jati diri akan ditampilkan dengan mengikut orang banyak. Kalau kebetulan kawan pakai anting, kita mau pakai anting. Kawan pakai rantai, kita mau pakai rantai. Kawan pakai gelang, kita mau pakai gelang. Kawan cabut, kita pun cabut. Kawan rambutnya dicat warna pink, kita pun ikut juga. Nah, ini belum jelas jati dirinya. Tapi kalau kita sudah menemukan, nah itu. Jadi anak-anak kita ini besar betul pengaruhnya terhadap lingkungan. Maka jadilah kita lingkungan pendidik. Saya amat sangat senang karena anak-anak ini dipengaruhi oleh kita semua. Siapa yang mempengaruhi anak? Yang paling besar pengaruhnya adalah ibu. Makanya Nabi Muhammad SAW, Allah ingin bersihkan dia dari pengaruh manusia. Makanya ibunya meninggal, ayahnya meninggal, dia tidak pakai guru dan dia tidak bisa membaca. 4 ini yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, ibu. Besar betul pengaruh ibu terhadap seorang anak. Saya banyak ceramah di berbagai tempat. Saya jumpai ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Itu rata-rata yang taat beragama pasti memiliki ibu yang luar biasa. Ada di salah satu kabupaten, taat betul orangnya, alim, tahajud, puasa Senin Kamis tak tinggal. Pas saya datang ke rumahnya, saya lihat lukisan foto ibunya besar sekali. Ketika saya bawa ibu saya, menangis dia, mengenang ibunya. Oleh sebab itu hubungan ibu dengan anak tidak boleh putus. Makanya selama 2 tahun itulah connect ibu dan anak. Disusukan haulaini kamilaini, 2 tahun berturut-turut. Supaya apa? Supaya hubungan koneksi ibu dan anak tak boleh putus. Karena kalau tidak, dia akan menganggapnya ibunya yang lain. Siapa itu? Al-Baqarah, sapi betina. Hilang hubungan kontak. 6 tahun pertama itu hubungan kontak ibu dengan anak tak boleh putus. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat wa hum abna'u sab'a, umur 7 tahun. Kenapa 7? Karena 6 ini the golden age, golden emas, age umur usia emas 6 tahun. 2 tahun pertama susukan, cium peluk. 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, main-main. 2 tahun ketiga mulai dia menghafal surat-surat pendek. Nah ini jangan sampai putus. Nah sekarang ibu-ibu sudah banyak memutuskan 6 ini. 2 tahun pertama dikasihnya kaleng, susu kaleng. 2 tahun kedua diserahkannya ke Pak Ud sama Bu Ud. 2 tahun ketiga diserahkannya ke TK. Bukan saya menyerahkan anak ke PAUD dengan TK, tidak salah. Tapi kalau sampai hubungan kita putus, lost contact, akhirnya dia diserahkan ke sana. Ketika pulang ke rumah dia pun tidak mendapat kasih sayang karena ibunya asik main Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Asiklah main itu. Sampai ada yang mengirim ke saya, ibu-ibu dikasihnya anak selendang, diikatnya ke batang pinang. Habis itu difotonya, lucu anak saya ya. Bagi yang suka tolong like and share. Jadi oleh sebab itu, na'udzubillah, peran ibu ini luar biasa. Ibu yang punya pembantu itu saudara kita. Mereka ini kawan kita, sahabat kita untuk membentuk anak-anak kita. Oleh sebab itu, maka jangan serahkan semuanya. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar pakai materi. Memangnya kalau kamu kerja berkarir dapat berapa? Apakah dapat itu menebus kepribadian anak-anak kita? Alhamdulillah, ibu-ibu sibuk, ini tidak hari libur, tapi hari ini masih bisa hadir untuk memberikan support kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, saya menyampaikan ini biasa ke anak SMP Azhar Sifabudi dari dulu. Kadang malam ujian saya dibawa Ustaz Qurtubi muhasabah ke ruang lokal sebelah atau ke belakang, sholat tahajud bersama. Dan saya memang yang paling lama mengajar ya di Al-Azhar Sifabudi dari mulai tahun 2008. Pulang dari Maroko, sinilah saya pertama kali mengajar tafsir wali-wali murid sampai akhirnya 2006. Setelah itu saya mohon izin, insyaallah panjang umur sehat badan, tafsir itu nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pengaruh ibu luar biasa. Termasuk saya pribadi, ibu dalam diri saya adalah segala-galanya. Perempuan yang membentuk, kalau datang down menghadapi hidup
adalah ibu. Ada sahabat saya, doktor, hebat, berprestasi, punya jabatan. Ketika kami motivasi dia untuk melakukan sesuatu, apa kata dia? Saya tanya ibu saya dulu. Kalau ibu saya setuju, saya lakukan. Tapi kalau tidak, maka tidak saya lakukan. Ketika sampai di Al-Azhar Mesir, bingung mau ambil jurusan apa. Kata anak-anak bahasa Arab, ambillah jurusan bahasa Arab. Karena apapun ilmu yang ditekuni, kuncinya pasti bahasa Arab. Kata anak Islamic Law Syariah, belajarlah ilmu hukum. Karena kalau pulang di Indonesia, pasti yang ditanya hukum halal, haram, makruh, mubah. Kata anak tafsir, hukum itu semuanya berasal dari Al-Quran. Maka ambillah tafsir Al-Quran. Kata anak hadis, tidak ada gunanya belajar Quran kalau tidak belajar hadis, karena penjelasan Al-Quran ada di hadis. Akhirnya kita anak baru bingung mau ambil jurusan apa. Saya tanya orang tua, mak, aku ambil jurusan apa? Kau ambil jurusan Quran hadis. Apa alasannya? Tahu saya tanya-tanya, pokoknya ambil aja itu. Saya baru tahu hikmahnya sekarang. Ternyata jurusan tafsir, jurusan hadis, itulah tempat kita menggali ilmu. Dan yang paling penting daripada itu semua adalah ketika saya pulang 2008, penerimaan dosen UIN Suska, 30 dosen, salah satu formasi adalah mencari dosen tafsir hadis. Kebetulan ijazah saya itu. Barulah saya paham, oh ternyata ibu itu pandangannya bukan dengan logika akal, tapi hatinya diberikan Allah pencerahan. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat seorang beriman. Fa'innahu yanzuru binurillah, karena dia memandang dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada, kalau ibu, bapak, adik-adik pernah dengar novel yang ditulis oleh kawan saya, Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Setelah dia menulis Ketika Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta, ada satu novel judulnya tentang Said Nursi, pemimpin tokoh perjuangan dari Turki. Said Nursi itu hebat, hafal kamus Al-Muhit. Al-Muhit itu tebalnya 3 kali Quran. Ngapal Quran kita payah, dia kamus bisa dia hafal. Akhirnya orang bertanya ke Said Nursi, Said, ya, apa yang membuat engkau bisa cerdas hafal itu kamus Al-Muhit? Kata Said Nursi, tidak ada apa-apa. Aku makan biasa, minum biasa seperti kalian. Lalu kenapa begitu cerdas? Mungkin ada yang beda aku dengan kalian. Apa dia? Sebelum menyusukan aku, ibuku berwudu terlebih dulu. Sehingga air susunya suci, anaknya suci, ibunya suci, disusukan dalam keadaan suci. Itulah mengapa memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, ini bisa dilakukan nanti untuk yang akan datang. Yang udah lewat nih, udahlah. Ini penting, karena anak-anak kita ini nanti akan menjadi ibu-ibu yang solihah. Dia akan memiliki anak-anak. Bagaimana Provinsi Riau, Republik Indonesia 2019, 2029, 2039, itu bagaimana kita membentuknya sekarang. Nah, ini pengaruh daripada ibu, luar biasa. Makanya kalau Nabi mengatakan ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu sampai dapat 3? Karena peran ibu yang luar biasa. Bersyukurlah anak-anakku sekalian, kalian masih punya ibu. Betapa sedihnya ketika saya dapat kiriman gambar seorang anak kecil mengambil kapur tulis, di gambarnya ibu di lantai, lalu dia pun membawa bantal tidur karena rindu pelukan ibu. Kalau sudah berbicara tentang ibu, biasanya kita susah untuk tidak meneteskan air mata. Ketika saya di Kuala Lumpur, di Masjid Negara, di depan Masjid Negara ada televisi Malaysia namanya Al-Hijrah Television. Sampai di Al-Hijrah, orang Al-Hijrah minta saya memberikan kata sambutan, ceramah. Lalu kemudian kata bagian acaranya, 30 tahun saya bekerja di TV ini, Ustadz Somad, acara yang paling tinggi ratingnya kalau bicara tentang 2. Pertama, ibu, yang kedua, mati. Setiap bicara ibu dan mati pasti ratingnya tinggi. Nah, itulah mengapa awalnya saya cerita tentang ibu. Karena ratingnya pasti tinggi juga. Karena tidak ada orang yang tidak tersentuh kalau sudah cerita tentang ibu. Ayah mungkin beda, tapi kalau sudah ibu, karena semua pasti lahir dari rahim ibu. Kecuali Mr. Bean, dia langsung dari planet teman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka yang masih punya ibu, sayangilah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Selama jadi ustadz ini macam-macam orang saya temui. Ada orang sangat kaya, punya pesawat pribadi, hebat. Tapi ketika pas dia mau bisnis, deal or no deal dengan orang Amerika, sudah sedikit lagi tanda tangan. Setuju atau tidak setuju? Dia tanya ibunya. Assalamualaikum ma, waalaikumsalam. Langsung video call. Setuju atau tidak? Tidak, kata ibunya. Dia batalkan, dia pulang. Jampak ada alasan. Karena menurut dia, ibu adalah wakil Tuhan. Allah mengirimkan ilham kepada ibu. Allah kirimkan ilham kepada ibu. Ibu itu bernama Ummi Musa. Wa auhayna ila Ummi Musa an ardi'ih. Kami ilhamkan kepada ibu Musa supaya menyusukan anaknya. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, letakkan dia ke dalam kotak kayu, hanyutkan dia ke sungai Nil. Oleh sebab itu, kalau dulu ada pepatah mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu, tidak keliru. Hadis Nabi pun ada berkata demikian. Tapi bagi ibu yang menjaga anaknya, adapun ibu yang menyerahkannya ke orang lain, maka muncullah istilah baru, surga di bawah tapak kaki babysitter. Dari mulai melahirkan dia tak merasakan sakit, menyusukan 2 tahun juga tidak merasakannya. Bahkan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan pun dia tidak ikut berperan serta. Tapi ketika anak itu sudah lost, hilang dari dirinya, baru dia telepon Ustaz. Ustaz Somad, anak saya ini lebih mau curhat sama pacarnya daripada ngobrol sama saya. Dulu yang mengandung siapa? Saya. Yang melahirkan siapa? Saya. Setelah itu serahkan ke mana? Ke sapi betina. Habis itu yang membesarkannya siapa? Pembantu saya. Habis itu yang ngasih dia duit siapa? Saya. Habis itu yang merusak kepalanya siapa? Saya. Sekarang yang salah siapa? Ustaz. Kenapa saya yang salah? Kamu yang salah. Maka ibu kalau marah sama mereka, jangan pernah meneteskan air mata. 1 tetes air mata tumpah, mereka akan berenang dalam penderitaan seumur hidupnya. Mungkin dia sukses dalam dunia, tapi hatinya kacau, hidupnya tak teratur. Maka selalu doakan dia. Andai pun marah betul, panggil dia dengan doa. Oh lah calon gubernur Riau sini. Jangan panggil dia, ya hantu. Hantu betul lah ya. Didik dia dengan baik. Ini bermanfaat bagi ibu-ibu dan juga bagi calon ibu-ibu sekalian. Anak-anak aku ini, kalian sekarang berumur 15 tahun, 18 tahun. Dan sekarang yang kelas 1 SMP, jangan lupa, yang kelas 1 SMP sekarang, Al-Azhar Sifabudi, 2018 kelas 1 SMP. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2028, kalian sudah selesai S1 dan kalianlah duduk di pelaminan. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Saya yang akan nasihat ketika itu kalian sedang duduk di pelaminan, menetes air mata kalian. Kenapa? Mengenang Ustadz inilah dulu yang pernah ceramah di sekolah kami. Sekarang rambutnya sudah mulai memutih. Sudah tua dia sekarang. Waktu itu saya tak lagi bisa tegak begini, tapi duduk. Ada kursi lah, saya bilang, saya pun duduk. Ustadz nyindir minta kursi lah, sekarang masih kuat. Tadi malam 75 menit tegak, masih kuat insya Allah. Makna ucapan saya ini, bahwa kami ini akan tua. Sampai masanya kami ini akan mati. Indahnya jadi ustadz itu apa? Apa sih yang membuat ustadz mau jadi ustadz? Indahnya itu apa? Setelah saya mati, kalian tetap berkirim untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Itulah indahnya, tak putus. Yang kaya mati berhenti amalnya. Yang punya kekuasaan 5 tahun kalau tak ditangkap KPK. Tapi ustadz tak pernah ada pensiunnya. Bahkan setelah saya mati pun, Masya Allah, ustadz selalu diberikan ketenangan, kenyamanan. Isu-isu orang gila tak berlaku di Riau. Pak polisi mengamankan semua. Mana ada orang gila mau masuk Azhar Sifabudi? Begitu dilihatnya Pak polisi banyak, waras dia langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berperanlah jadi ibu yang baik. Ada saya lihat orang kirim WA ke saya tonton. Seorang ibu menyambut anaknya pulang sekolah dengan senyuman, anakku. Tiba-tiba anaknya juga lari, tapi bukan kepelukan dia, kepelukan pembantu di sebelah. Kenapa? Karena anak, jangan sampai anak saat demam panas
Yang dipanggilnya bukan mama, mama, apa katanya? Bo. Kenapa? Karena dia sudah putus kontak. Dia hanya sekedar menumpang 9 bulan 10 hari. Andai ada tempat tumpangan lain, rahim itu tidak dianggap sebagai tempat pendidikan. Rahim hanya sebagai tempat waiting room. Hanya ruang tunggu saja 9 bulan 10 hari. Na'udzubillah. Padahal sejak di dalam dia sudah mulai mendengar. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin, dari nutfah, amsyajin, yang bercampur dengan sel ovum, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan anak itu bisa mendengar, bisa melihat. Ternyata ketika kalian di dalam rahim dan nanti kalian juga akan mengandung, anak di dalam bisa mendengar. Makanya sudah diadakan percobaan di Universitas Ain Sham University Kairo. Ibu yang mengandung selalu membaca Quran, saat anaknya lahir nangis, dibacakan Quran, tenang. Ketika berhenti nangis lagi, dibacakan Quran, tenang. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri di pesawat menuju Batam. Ketika mau ceramah di Batam, saya duduk di sini, ada ibu-ibu sini gendong anak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Anaknya diam. Ketika ibu itu berhenti, nangis kemudian. Ketika ibu itu berhenti, nangis anaknya. Ketika ibu itu baca ayat kursi, anaknya diam. Langsung. Saya mau rekam, saya tak berani. Suaminya matanya tengok sini. Begitulah ternyata kalau ibu-ibu membaca Quran, insya Allah anak Al-Azhar Sifabudi akan menjadi ibu yang solihah karena mereka khatam Quran semua. Majelis khatam Quran, khatamannya bukan di sini, baca Qurannya di Azhar Sifabudi, khatamnya di Masjidil Haram di samping Ka'bah. Masya Allah, videonya viral. Tengoklah, bagi yang belum nengok beli paket balik dari sini. Ya, tengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi pendidikan, kalau mau memperbaiki umat ini, perbaiki dari perempuan. An-nisa imadul bilad. Perempuan ini tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, negara ini akan baik. Idza fasadat fasadatil bilad. Kalau perempuannya rusak, negeri ini akan menjadi rusak. Kenapa bangunan Azhar Sifabudi kokoh tegak berdiri? Karena tiang-tiangnya kokoh. Kalau tiang ini rusak, na'udzubillah. Ini bukan hadis Nabi, tapi kata-kata hikmah. Kalian bukan berarti setelah punya anak jadi ibu rumah tangga. Tidak. Dalam usia 5-6 tahun. Setelah itu kalian berkarir. Jadi dokter spesialis. Jadi lawyer. Jadi advokat. Advokat itu pembela, penasehat hukum. Advokat. Bukan yang hijau putih-putih coklat. Jadi jangan sangka, Ustaz Somad ceramahnya nyuruh kami jadi ibu rumah tangga. Tidak. Tapi kalian tidak kehilangan kodrat kalian. Itulah yang membuat kalian akan menjadi tetap beramal soleh. Walaupun sudah meninggal dunia, amal tak putus. Karena kelanjutan dari generasi yang akan datang. Maka yang paling sayang dengan ibunya itu orang Cina. Saya pergi ke sebuah mall di Kuala Lumpur. Ustaz, ini hari terakhir Ustaz nggak ceramah. Kita shopping. Oke lah. Sampai di mall saya lihat orang tua banyak. Yang rambutnya sudah tak ada lagi gugur, gundul. Datang anaknya menyuapkan makan. Lalu saya tanya, Pakcik, itu apa? Itu orang-orang Cina yang membawa ibunya disuapkannya. Karena bagi mereka menjaga ibu adalah memancing rezeki. Ayah hoki lah. Jadi rezeki itu dipancing dengan berbakti kepada ibu. Jangan pernah melawan ibu. Jadi kalau kalian ragu, Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja. Jumpai, jadi kalau nampak emak saya, tanya, Mak, pernah tak Ustaz Somad itu melawan? Tak pernah saya. Jurus saya 3 saja. Diam. Kalau dia marah, diam. Kalau dia mengamuk, diam. Tak tahan, ambil earphone. Jangan dilawan. Karena dia adalah karunia terbesar. Tak bisa berdoa di samping Ka'bah, tak bisa menangis di sumur Zam-Zam, tidak bisa masuk ke Taman Raudhah. Mintalah doanya. Bersimpuh, minta. Maka doa dia luar biasa. Tak ada gunanya. Maka saya bangga dengan preman berkumis tebal, pakai tato, baju pendek, tertulis I love Ahmad. Mantap, hebat dia.
Insya Allah. Ada satu dosa kalau dilakukan di dunia tidak dapat hukumannya, tapi di akhirat saja. Kalau nampak ada pecandu narkoba, pezina, pelaku dosa, kenapa di dunia dia senang? Di akhirat nanti akan ditumpuk azab. Tapi ada suatu dosa di dunia dapat, di akhirat dapat. Apa itu? Durhaka pada ibu. Orang yang durhaka pada ibu dapat dua-duanya. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Loh, kenapa di dunia dapat, di akhirat dapat? Yang dunia itu apanya? DP-nya. Nanti cashnya baru di akhirat. Maka jangan pernah melawan ibu. Nah, ini semua membentuk kepribadian. Ibu berperanlah sebagai seorang yang membentuk jati diri anak-anak kita. Yang kedua, bapaknya. Karena bapak juga tidak bisa dikesampingkan. Andai tak ada bapak, mana mungkin kalian ada. Jadi kalau ada orang mengecilkan, yang ngandung saya kan dulu mama, yang melahirkan saya kan mama, yang menyusukan saya kan mama. Kalau aku tak ada, itu bapak. Oleh sebab itu ayah juga Nabi berikan abuka, bapak. Oleh sebab itu hormati ayah, sayang ibu, turut kata-katanya. Bapak akan mewalikan mereka dalam pernikahan, membentuk kepribadian mereka. Berapa banyak bapak-bapak tidak pernah menyuruh anaknya sholat, tidak pernah mengajak sholat, tapi perbuatannya, dia pergi ke masjid, anaknya melihat, dia bawa ke masjid, maka anak tersentuh. Memandikan seperti memandikan kuda, bukan macam memandikan bro. Kalau punya, dulu orang kalau mau mengambil kelapa, dia punya bro, lalu diikat pakai tali, dicampakkan bro itu ke sungai, nah tonton dia mandi. Kalau kuda tak begitu, kita ikut mandi sama dia, basah. Bahkan kadang kita basah, dia tak basah. Karena kuda liar. Oleh sebab itu maka memandikan anak-anak ini seperti memandikan kuda. Ikut kita, tak bisa main suruh baca Quran, baca Quran, baca Quran. Papa kok nggak baca? Papa udah dewasa. Tidak bisa. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, dibaca. Kita pun ikut baca. Habis maghrib ke isya, matikan TV, matikan HP, stop 45 menit. Sini, ulangi hafalan Qurannya. Kemarin di azan Sifabudi sudah ngapal apa? Ar-Rahman, Pak. Baca Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Quran. Terus sampai habis. Kamu apa? Saya baru baca aja. Baca apa? Yasin. Baca. Baca. Udah habis. Papa nggak baca. Waktu kita udah habis azan isya. Rupanya bapak itu baru belajar alif bata. Tak apa-apa. Tak ada kata-kata terlambat. Dalam Islam tak ada batasan. SMP 15 tahun, SMA 18 tahun, S1 22 tahun, S3, S2 25 tahun, S3 28 tahun. Itu pendidikan sekuler. Kita tidak ada batasan. Utlubil ilma, tuntutlah ilmu. Minal mahdi, dari buayan, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Dari buayan anak diazankan sampai ke liang lahat anak ditalkinkan. Andai saya punya anak umurnya pendek, 2 kali saya ajar dia. Saat lahir saya bisikkan ke telinganya sebelah kanan, saat mati saya juga yang akan membisikkan dia sakratul maut. Berapa banyak bapak-bapak? 2 kali. Umur anaknya pendek. Dia yang melahirkan itu ibu, dia yang membisikkan, dia yang memandikan anak itu, dia juga yang membisikkan la ilaha illallah, dia juga yang menguburkan. Itu ujian dari Allah. Kita mesti sabar, kita terima. Alladzina idza asabatkum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, maka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu sebab LGBT, karena bapak tidak menjadi figur, sehingga anak itu kehilangan figur. Maka dia melihat tak ada laki-laki dalam hidupnya, akhirnya dia pun ingin menjadi perempuan. Itu salah satu sebab menurut orang psikologi. Maka bapak mesti menjadi tokoh bagi anak-anaknya. Kalau tidak, nanti anak laki-laki ini tidak menjadi laki-laki. Fisiknya laki-laki, tapi isi di dalamnya berubah jadi perempuan. Di samping faktor pakaian, laki-laki tidak boleh pakai sutra, karena kalau pakai sutra memicu pertumbuhan hormon feminin. Dulu awal-awalnya dia kalau manggil orang, sini sini, tapi setelah pakai sutra, sebentar. Ada faktor pakaian, ada faktor kebiasaan. Itu kenapa anak laki-laki perempuan dipisah. Ini perempuan, ini laki-laki. Karena orang kalau selalu sering melihat makanan, hilang seleranya pada makanan. Tanyalah orang yang kerja di rumah makan, mau tak dia makan daging, mau tak dia makan ayam. Udah tiap hari nengok. Makanya orang yang terlalu sering dengan perempuan sampai hilang seleranya nengok perempuan. Siapa itu? Desainer.
penata artis-artis itu banyak. Itu salah satu sebab saya tak mau masuk TV. Kenapa? Yang memakai make up itu bencong. TV One tak pakai make up. Tak ada pakai make up. Udah berapa kali saya TV One tak ada. Saya ambil tisu dari sendiri. Muka kita pun suruh lapnya sendiri. Nah ini, jadi kalau sekarang ada penyakit yang luar biasa, LGBT itu laknat Allah yang diturunkannya untuk menghabiskan orang yang tidak beriman kepada Allah. Penyakit yang pernah diderita kaum Sadum, nama kampung namanya Sadum, itulah asal usul sodomi, perbuatan orang Sadum. Dilaknat Allah, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atasnya turun ke bawah, bagian bawah naik ke atas. Maka itulah yang disebut dengan Dead Sea, Dead mati, sea laut, Dead Sea, laut mati. Bahasa Arabnya Al-Bahrul Mayyit, Bahru laut mayit, mayat, laut mati di Jordania. Saudi Arabia, Mesir. Antara Mesir dengan Saudi Arabia ada Taluk Aqabah namanya Jordan. Royal Jordan, Kerajaan Jordan, Kingdom of Hashemite Jordan. Nah ini tempat laut mati. Umur panjang, badan sehat. Mudah-mudahan kita bisa mengunjungi laut mati ini insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk melihat bagaimana azab Allah terhadap kaum ini. Ini anak-anak kita mesti kita selamatkan. Salah satu cara menyelamatkannya adalah ayah yang menunjukkan figurnya sebagai laki-laki, anak dibawa sholat ke masjid, berpakaian islami, menutup aurat. Di sini mereka sudah diajarkan celana panjang, pakai peci. Sampai di rumah dia lihat bapaknya celana pendek. Sudahlah bercelana pendek, lutut hitam berkudis. Saya kalau sudah menengok kepala rumah tangga bercelana pendek duduk di rumah makan, cabut saya langsung. Lihat tuh tak suka, saya cabut pergi. Bapak, kata penjaga. Kenapa? Belum bayar. Oh ya lupa. Di sini dia sudah dididik pakai celana panjang. Anak SMP dulu celana pendek, dia celana panjang. Kenapa pakai peci? Pertemuan tokoh-tokoh se-Indonesia sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bung Karno, salah satu tokoh bernama Amir Hamzah pakai peci hitam. Lalu datang pertanyaan, Bung Karno, ya orang dari sana pakai topi begini, orang dari sini pakai topi begini. Kita kalau menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, simbol kita apa? Bung Karno tertegun melihat Amir Hamzah karena pecinya, dia katakan, kamu pakai yang kamu pakai itu. Itulah awal mula peci. Makanya Buya Hamka selalu pakai peci, dan saya pun suka pakai peci hitam. Anak Azhar Sukabudi pakai peci hitam, cuman sering-sering diganti. Agak sebulan diganti, kalau tidak nanti pingsan kawan. Bagus. Ini kenapa pakai dasi? Pakai dasi kan mantap. Dasi itu simbol kerapian, karena kalau tidak tak rapi. Ustaz kenapa tak pakai dasi? Kalau tidak ada kerahnya, tak usah pakai dasi. Kalau ada kerah baru pakai dasi. Ini tak ada kerahnya. Kalau dipakai dasi, tercabut juga di atas. Bukan berarti Ustaz Somad anti dasi, enggak. Saya pakai dasi. Ada gambar saya pakai dasi. Dari Pekanbaru kami terbang ke Jakarta. Dari Jakarta sampai ke Jordan. Di Jordan transit 6 jam. Dari Jordan ke Mesir baru pakai kemeja putih, pakai dasi, pakai jas, pakai jaket, pakai topi, kacamata hitam. Sampai di Kairo, rupanya musim panas. Sangka musim dingin. Rupanya lain musim di Yordan dengan Kairo. Dingin di Yordan, Kairo masih panas. Nah ini pentingnya kerapian. Melihat anak-anak SMP Azhar Sukabudi, Masya Allah rapi-rapi. Anak SMA-nya pula lebih rapi lagi, pakai rompi, anti peluru tuh. Tangguh. Maksudnya peluru maksiat, anti maksiat. Kalau sudah pakai itu, saya berapa kali pemasangan. Tadi malam pemasangan jaket PP Pemuda Pancasila. Ketika di Tembilahan pemakaian rompi pejuang subuh. Ustaz, kami buat pemasangan ya foto bareng. Oke, pemasangan rompi. Waris. Sehabis itu, Ustaz, tolong balikkan lagi. Rupanya untuk foto aja. Pas di Yogyakarta itu juga, Ustaz, pasang rompi Pak Ustaz. Rompi, tebal warna hitam. Tulisannya Born to Ride, Ride to Jannah. Masya Allah, born to ride, lahir untuk mengendara menuju surga. Rupanya rompi geng motor.
Motornya mana? Nggak ada Ustaz, rompinya aja. Mungkin saya pakai kemarin. Kemarin pemasangan rompi RX King Indonesia. Masya Allah. Ustaz bisa naik motor? Ya kita coba aja. Sangkanya saya tidak bisa. Saya pakai, tinggal mereka semua. Nah, oleh sebab itu tetap jangan lupa pakai motor, pakai helm dulu. Setelah pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Itu iklan dari Kapolda. Tetap ikuti lalu lintas. Saya sampai sekarang tetap bawa SIM kemana-mana. Tetap bawa SIM. Walaupun Pak Polisi banyak mengawal, tetap bawa SIM. Walaupun sudah foto sama polisi. Jangan tak ada SIM, pas ditanya, Prit, mana SIM? Ini foto saya Pak. Mana lagi? Tetap urus surat-surat kendaraan bermotor. Nah, orang tua yang mendidik kita, ini pengaruh hidup. Yang membentuk jati diri, pertama ibu, yang kedua bapak, yang ketiga lingkungan. Lingkungan. Berapa banyak di rumah dididik baik, tapi lingkungan tak baik. Berapa lama anak ibu di sini? Jam 8 pagi sampai jam berapa pulang Ustaz? Jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam dia di sini. Sedangkan di rumah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 jam. Habis itu kalau sudah full day capek, habis isya menguap, ngantuk tidur. Maka dia jumpa sama bapak ibu sebentar. Lalu anaknya lebih lama di mana? Lebih lama di lingkungan. Siapa yang berada di sini? Security, guru, bapak ibu yayasan. Maka jadilah yang mendidik. Security-nya juga mendidik. Bapak ibu yayasan juga mendidik. Ini bukan urusan kami, ini kan urusan guru. Oh tidak, kita semuanya mendidik. Dari mulai cara berpakaian, tata krama, sopan santun, budi bahasa. Saya jalan dari ujung, walaupun saya tidak guru bagi anak-anak sekalian. Mereka senyum, mereka ucapkan salam, Assalamualaikum Ustaz. Itu menunjukkan mereka memang sudah dididik untuk sopan santun. Orang Jepang, kalau ada anaknya tidak pandai matematik, bahasa Inggris, kimia, fisika, dia nggak pusing. Bisa dikursuskan, 3 bulan melejit. Kalau ada anak tidak bisa bahasa Inggris, kirim saja ke Pare sana. Insya Allah. Kawan saya mau kuliah ke IIU, International Islamic University. Harus ada TOEFL, skornya 550. TOEFL, Test of English Foreign Language. Nggak bisa bahasa Inggris, kirim ke Pare. 6 bulan, balik dari Pare, alhamdulillah, lancar bahasa Jawa. Bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris, kampung Inggris di Pare, Jawa Timur. Tapi di samping itu, dia tetap belajar bahasa Jawa. How are you friend? Api, pripun kabari wis bilang bino rata kau kene. Bonusnya. Oleh sebab itu maka orang barat tidak pusing anaknya tidak bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis karena bisa dikursuskan. Yang susah itu membentuknya apa? Karakter, etika, moral. Kalau yang dari Islam namanya akhlak, bagaimana sopan santun, bagaimana menghormati orang. Kita biasa di sini main tunjuk-tunjuk. Kalau ke warung, ke pasar, ini tahu berapa? Ini ayam berapa? Sampai ke Kuala Lumpur, saya sempat kuliah 2 semester. Pas saya tunjuk gini, ini berapa? Rupanya di sana bukan gini. Ini berapa Encik? Saya nak beli ini 2, saya beli 3. Begitu rupanya. Di Jawa lebih lembut lagi. Di sini kita biasa habis ngomong, terus. Di Jawa mereka sama kiai itu mundur. Tak mau membelakangi kiai ustaz, mundur macam kucing kepalanya diikat plastik. Luar biasa. Begitulah hormat, tata krama. Ini tidak bisa dibentuk kalau tidak oleh lingkungan kita. Alhamdulillah ada sekolah. Ibu bapak melihat guru ini bukan lawan. Guru ini bukan lawan. Guru yayasan adalah kawan dalam membentuk kepribadian etika moral anak-anak kita. Alhamdulillah di tengah kesibukan bisnis ada orang di Riau yang punya tanah, dibuatnya sekolah untuk menjaga moral anak-anak kita. Bayangkan kalau tidak ada sekolah. Dulu orang mau kuliah kemana? Ke Gontor, Jawa Timur. 6 bulan baru pulang. Dr. Mustafa Umar, Gontor. Ustadz-ustadz kita jauh. Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, Jakarta, Libya, jauh. Tapi sekarang di Pekanbaru, alhamdulillah, sehingga tidak perlu berpisah dengan anak. Berpisah ini luar biasa, menangis sampai bengkak mata ibu itu sebesar buah keras.
Kenapa ibu menangis? Tak tahan bisa sama anak Pak Ustaz. Di mana anaknya sekolah? Limbo panjang. Tak sangka jauh. Tiap hari ditengok. Tiap hari bawa gulai. Sampai dia bau. Setelah kalian punya anak baru, kalian tahu rasanya. Sekarang kalian belum tahu. Kadang ada sesuatu yang simpel, sederhana, kita anggap itu sepele. Setelah kita sampai pada tingkat itu, baru kita tahu, oh begini ternyata. Kawan saya dari Mesir pulang nikah, habis itu dia punya anak. Dia WA saya, SMS, Mat, anakku sudah bisa telungkup. Saya cuek aja. Apa urusan sama saya? Setelah saya pulang punya anak saya telentang. Kemudian pas dia bisa telungkup, ayo. Begitu dia telungkup, baru saya tahu itu makna SMS-nya berapa tahun yang lalu. Saya balas dia, anakku juga dia bisa telungkup, terlambat Mat. Jadi ada sesuatu yang nampaknya sepele, remeh-temeh. Begitu juga tentang anak ini. Kalian belum bisa merasakannya. Lam ya'rif man lam yadhuq. Siapa yang tak pernah merasakannya, maka dia tak tahu rasanya. Nanti baru kalian tahu rasanya berpisah dengan anak buah hati belayang jiwa. Makan tak lelap, tidur tak kenyang. Sengaja saya balik. Kalau jamaah sadar, itu berarti masih on. Tapi kalau udah terserah aja Pak Ustaz, yang penting cepat selesai. Itu udah off tuh dah. Maka kerinduan yang dalam. Saya termasuk yang lama berpisah dengan ibu ayah saya. Selama 1998, 2002 baru saya pulang. 4 tahun tak jumpa. Sampai terlintas di pikiran, nyanyian aku ni anak angkat. Kok sampai hati dia membuang aku sejauh ini ke Kairo sana. 12 jam naik pesawat baru sampai. Ke Jeddah 9 jam. 10-11 baru sampai ke Kairo. Lengkap dengan transitnya 6 jam di Jordan Amman. Kok sampai hati dia. Tak pernah dia telpon sekalipun. Nah, aku rindu sama kau nak. Tak pernah. Sekalipun saya tak pernah dikatakan rindu suruh pulang. Sampai pulang saya tanya, kenapa mak tak pernah bilang rindu? Kalau aku bilang rindu kau balik. Kalau kau balik kau jadi hantu. Saya dulu bandel. Bukan cuma anak-anak kita ini baik. Dulu kami bandel. Sekolah kami dulu datang cabut ke mana? Ke mall. Kawan saya itu cabut diam aja dari awal sampai pulang diam. Saya pun heran. Rupanya 3 cincin ada di mulutnya. Sudi. Yang kalian buat ini ya, ini cerita. Biasa. Patutlah orang tua ini ingin membentuk. Aku tak ingin kau nakal karena bibitnya dulu sudah ada. Pindah-pindah sekolah. Adik-adik di sini terus. SMP Azhar Sifabudi, SMA Azhar Sifabudi. Saya lah S1 sini. Kelas 1 sini. Kelas 2 pindah sini. Kelas 3 pindah sini. Alhamdulillah. Sekarang ketiga-tiga sekolah tu ngakui saya sebagai alumni. Dan saya dimasukkan grup sekolah ini, grup sekolah ini, grup sekolah ini. Alhamdulillah, kawan-kawan banyak, bisa bersilaturahim. Setiap saya pergi ke kota, mereka buat reuni. Pergi ke sini reuni, ke sini reuni. Mak, nanti kami mau reuni, kita kumpul bareng di rumah Syanu makan-makan ya. Iya, jumpalah dengan kawan-kawan yang dulu lama-lama. Dulu cantik. Sekarang lisut lah. Dulu waktu kami sekolah-sekolah bangga, senang, ketawa, bercanda. Sekarang sudah 20 tahun tak jumpa. Tamat 96, 97, sekarang 2018. Berjumpa setelah 20 tahun, pertanyaannya, anak kau udah berapa? Tadi malam ada jumpa kawan tak lama jumpa, Mat, anak kau berapa? 30 tahun setelah taman SMA jumpa, pertanyaannya berubah, kau udah sakit apa? Aku jantung koroner. Kau diabetes mellitus apa asam urat? 40 tahun tak jumpa, tambah 20 tahun 60, pertanyaan sudah mulai berubah. Kau udah pakai pampers apa belum? 50 tahun tak jumpa, pertanyaan mulai berubah. Makam Syanu di mana? Begitulah hidup. Ini akan kalian rasakan nanti. Tamat kalian begitu cepat melesat waktu ini berlalu.
maka jati diri kalian dibentuk oleh lingkungan. Bersyukur pada Allah, sekolah di sini adem, ayam, tentram, mau main basket bisa, ada pula pokok-pokok kayunya, ada pula pengajiannya, ada khatam Qur'annya, Masya Allah. Dibentuk pertama oleh ibu, yang kedua oleh ayah, yang ketiga oleh lingkungan, yang terakhir bacaan. Bacaan. Makanya kalian harus membaca. Makanya yang pertama kali turun, Iqra, read please. Bacalah. Karena dengan membacalah kita akan bermakna. Perpustakaan dulu yang dibangun. Makanya kita bangga di Riau, perpustakaan yang besar, Rehal, tempat Quran terbesar di dunia di Riau. Perpustakaan Suman HS. Pergi ke sana. Banyak saya lihat anak-anak sekolah pergi ke sana untuk melihat buku-buku. Masya Allah. Kami pun dulu waktu kuliah, waktu sekolah bawa buku tebal. Ada namanya Kamus Munjid, sejengkal tebal. Sampai di masjid letakkan untuk bantal tidur. Oleh sebab itu maka bacaan ini luar biasa. Membacalah. Bagi adik-adik yang ada hobi menulis, menulislah. Kemarin saya dari Jogja, singgah di rumah di tengah sawah. Nama rumahnya Baitul Kilmah. Bait artinya rumah. Kilmah, rumah kata. Yang membuatnya Ustadz Agung Irawan, penulis novel bestseller. Di antara novel dia yang difilmkan Air Mata Tuhan, kemudian Haji Backpacker. Itu penulis. Itu kawan saya sama-sama kuliah. Dia angkatan 97, saya 98. Lalu ditunjukkannya satu novel. Man, dia nggak panggil Ustadz, panggil nama aja. Man, ini ada novel terbaru aku, insya Allah akan difilmkan. Kau mau tak main film? Wah, aku penuh nih, saya bilang, sampai 2019 full. Nantilah habis itu kita main film. Tidak, itu bukan bakat kita. Ada artis-artisnya. Tapi adik-adik, anak-anakku sekalian, ini wasilah dakwah. Jangan pahami ini sebagai perbuatan maksiat yang melalui dakwah lewat seni, mahir zain, opik. Ada yang melalui kaligrafi, Ustadz Muktamar, kaligrafinya sampai ke Brunei Darussalam. Adik-adik yang pandai menulis, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Oleh sebab itu jangan sampai tinggalkan ini. Apa yang ada di kepala Anda adalah apa yang Anda baca. Maka membaca. Beruntung ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin beli buku, buatkan satu ruangan perpustakaan, buku semua isi. Bahkan ada jamaah kita di Pekanbaru, saya masuk ke ruang tamunya, tidak ada keramik, tidak ada macam-macam, tidak ada souvenir, buku saja keliling, buku-buku. Tapi saya pribadi tidak meletakkan buku di ruang tamu, karena saya khawatir tamu minjam tak balik. Tapi ini bagus. Betapa bangganya kita ketika nanti anak membuka lemari, dia lihat tafsir Ibnu Katsir, buka lagi di atas tafsir Al-Azhar Buya Hamka, buka lagi tafsir Al-Ma'rifah Dr. Mustafa. Jangan sampai kita mati, anak buka, dia lihat 7 manusia harimau. Nauzubillah. Apa yang dibaca mereka itu yang akan mengalir ke makam kita. Oleh sebab itu buku ini amat sangat bermakna. Kita tinggalkan harta, habis. Jual. Berapa banyak anak tuan tanah sekarang malah mengambil upah membersihkan tanah. Kenapa? Jual tanah. Tapi kalau ditinggalkan ilmu pengetahuan, jangan sangka ibu kalian marah kalau kalian dikirimnya ke ITB Bandung, dikirimnya ke IPB Bogor, dikirimnya ke ITS Surabaya, dikirimnya ke UGM Yogyakarta, dikirimnya ke Harvard University, dikirimnya ke McGill University. Itu karena sayang dan cinta. Dia ingin kepala itu diisi dengan ilmu pengetahuan, yaitu membaca. Tapi referensi kita macam-macam. Kalau cuma bisa bahasa Indonesia, ya satu buku itu sajalah. Tapi Azhar Sifabudi diajarkan 5 pelajaran agama. Bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada, akidah akhlak ada, sejarah Islam ada, Quran hadis ada, fikih ada. Itulah kelebihan dibandingkan dengan sekolah umum yang hanya pelajaran agama 2 jam 1 pekan. Diringkas semua pelajaran agama ini jadi satu, PAI, disingkat dengan PAI. Maka jangan heran tak ada agama di kepala. Kenapa? Lapainya lah. Tak ada. Nauzubillah. Tapi bapak ibu yang anak-anaknya di Azhar Sifabudi, maka ini kelebihan. Jadi kalau biayanya agak sedikit berlebih, jangan heran, karena mereka mesti angkat guru. Beda dengan guru negeri PNS. Kita harus ada guru tambahan, tentu dengan ada resikonya. Maka lebih baik kita sekarang agak sulit susah,
daripada nanti 20 tahun akan datang lebih susah lagi karena membentuk mereka salah setting dari awal. Kalau malam orang nelpon saya anaknya hilang, Ustaz, anak saya belum balik. Kenapa? Naik motor nggak pulang-pulang. Yang belikan motor siapa? Saya. Yang ngasih kuncinya siapa? Saya. Kenapa nelpon saya malam-malam? Tak tahu lagi siapa yang mau saya telepon, Pak Ustaz. Jadi Ustaz ini nggak ada jamnya. Anak dia hilang, kita juga telepon. Orang tuanya sakit tak mati-mati, kita juga ditelepon. Bini dia dilarikan orang, kita juga ditelepon. Itulah, makanya kadang jangan marah kalau tak saya angkat. Ini saya sudah duga, ini pasti ada yang hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jaga yang 4 ini untuk membentuk jati diri anak kita. Salah satu yang mengganggu di sini ceramah ini tak ada, semuanya tenang, anak-anaknya tenang, pesawatnya aja lah. Macam tak tahu aja dia kita sedang pengajian sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kalau ada yang nanya siapa yang ngasih tausiah dari Ustaz Somad, berapa lama dia tausiah? 1 jam, dari jam 8 kurang 25 sampai jam 9 kurang 25, pas 1 jam lebih kurang. Maka mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan ini. Berapa yang disampaikannya? Ada 4 yang mempengaruhi kepribadian anak menemukan jati dirinya, adalah 4. Saya tidak sebutkan jari 4, takut nanti jadi bahan kampanye. Ibu, oh ibu jangan inilah, ibu ini, karena ibu ini paling suka ini. Ibu, ayah, lingkungan, bacaan, maka selamatkan. Kalau ibunya baik, ayahnya baik, lingkungannya baik, bacaannya baik, insya Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan, terima kasih segala perhatian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya ucapkan selamat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, karena anak-anaknya sudah masuk ke sekolah yang peduli pada agama. Saya ucapkan pula selamat bagi anak-anakku sekalian, karena kalian punya orang tua yang luar biasa memperhatikan pendidikan kalian. Dan saya pribadi akan memetik hasil dari yang saya sampaikan ini, dari amal kita semua, menjadi ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Allah yang membimbing kita ke jalan yang lurus. Wa huwa yahdis sabil ila sabilir rasyad. Dia yang menunjukkan jalan kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufiknya. Maka kita berdoa di akhir majlis dengan ungkapan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, wahai Engkau yang Maha Penyayang dan Pengasih di antara yang pengasih dan sayang, irhamna, curahkan rahmat dan kasih sayang untuk kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan anak-anak kami ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma aslih syabab al-muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami dari susah hati dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal. Jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul. Jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan kami dari sifat dililit utang dan dikuasai orang lain. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa liwalidina, kedua orang tua kami, wa li abaina, ayah kami yang sudah mencarikan rezeki yang halal untuk pendidikan, sekolah dan hidup kami, wa li ummahatina, untuk ibunda kami yang sudah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah, yang sudah menyusukan kami 2 tahun lamanya ya Allah, mengalir darahnya dalam hembusan nafas dan darah kami, tak sanggup kami membalas budi baiknya ya Allah. Andai masih hidup dia dapat kami cium tangannya, kami peluk tubuhnya yang rapuh, tapi sebagiannya sudah meninggal menghadap Engkau, kami hanya dapat berdoa di atas makamnya. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina
Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat kami mati, saat kami akan sakratul maut. Kami ingin yang membisikkan kalimat tauhid itu adalah anak-anak kami yang kami besarkan dengan makanan yang halal. Kami ingin mereka yang berbisik ke telinga kami, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bagian kalau ada kelapangan waktu kita ke An-Nur, ada kajian dengan Abdi Center Ustadz Al-Mukarram Edi Azhar, dan saya ada tausiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan kita sudah berakhir dan kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang yayasan dan keluarga untuk foto bersama di atas pentas. Untuk siswa dan siswi langsung berwudu, yang SMP langsung menuju aula, SMA langsung ke PSB untuk melaksanakan sholat duha. Sekali lagi siswa-siswi SMP SMA setelah itu langsung berwudu untuk melaksanakan sholat duha. Silakan. Bu Haji ke atas. Setelah dengan yayasan standby di bawah, guru-guru SMP, kemudian langsung guru-guru SMA. Kemudian yang berminat untuk buku-buku Al-Fatu, silakan buku tulisan dari Ustaz Abdul Somad, silakan berada di depan sekolah untuk ibu. Bu Haji, Ron. Mana Bu Haji? Silakan Bu Haji. Ayo silakan keluarga yayasan. Guru-guru SMP dulu, setelah ini standby di depan. Silakan kepada Anda, siswa-siswi SMP Al-Azhar langsung ambil wudhu, kemudian menuju ke aula untuk pelaksanaan sholat duha. Untuk Anda siswa-siswi SMA juga dipersilakan langsung ambil wudhu dan menuju. Selanjutnya silakan guru-guru, ayo cepat di bawah langsung berdiri. Ya, silakan. Untuk yang SMA, waktu Anda 10 menit dari sekarang untuk menuju ke ruang kelas. Ayo silakan. Ya duduk dua. Yang bapak-bapaknya mungkin bisa naik ke atas karena nggak banyak. SMP dulu. Setelah ini SMA siap-siap. Ya bapak-bapak yang SMP. Lebih enak dia apa duduk? Ayo kecil. Adik. Bisa. Ayo. Gabung sama ini. Hitung ya. Ya sudah, langsung guru SMA. Silakan ya SMA. Setelah ini pengurus porsi, Pak Murid, silakan siap-siap. Sekali lagi Anda SMP langsung turun ke bawah. Waktu Anda 4 menit lagi. Anda SMP, hitung.
SMP waktu Anda 4 menit untuk menuju ke aula. Yang berada lantai 2 dan 3 untuk segera turun. Untuk SMA 8 menit Silakan lagi. porsi gabung saja 9, 8. Ayo pengurus-pengurus komite sekolah. Ya itu aja. SMA untuk segera menuju ke PSB. SMP 3 menit lagi. Ayo siswa langsung menuju aula sholat duha dulu. Yang berada lantai 3 langsung turun. Nah, oke. Ada wali murid yang SMA? Yang SMA? Ayo silakan yang wali murid SMA yang masih ada pengurusnya.